Apakah Indonesia memang perlu menjalankan diplomasi yang lebih aktif seperti sekarang ini? Dalam struktur kekuatan global, Indonesia belum berada pada posisi yang membuat negara-negara lain otomatis datang mengetuk pintu. Kita bukan Amerika Serikat, kita bukan Tiongkok, kita juga bukan Uni Eropa. Kunjungan luar negeri presiden dapat dipahami bukan sebagai aktivitas seremonial, melainkan investasi diplomatik. Pada era ketika rapat bisa dilakukan dari telepon genggam dan kesepakatan bisnis dapat ditandatangani secara digital, muncul pertanyaan yang terdengar masuk akal. Masih perlukah seorang presiden begitu sering berpergian ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah diplomat senior Dino Patijalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dino, intensitas perjalanan presiden perlu dievaluasi. Ia bahkan menawarkan 5 saran yang cukup konkret. Pertama, memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon dan konferensi video untuk menggantikan sebagian pertemuan tatap muka. Kedua, mengoptimalkan forum-forum internasional sebagai tempat melakukan pertemuan bilateral sehingga tidak perlu terlalu banyak kunjungan khusus. Ketiga, meningkatkan transparansi dengan mengumumkan agenda kunjungan luar negeri lebih awal kepada publik. Keempat, mendorong lebih banyak pemimpin dunia yang datang ke Indonesia daripada presiden yang harus berpergian ke luar negeri. Dan kelima, memberikan lebih banyak ruang kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjalankan misi diplomatik yang bersifat teknis maupun taktis. Kelima saran tersebut lahir dari tradisi diplomasi yang panjang dan memiliki dasar pemikiran yang kuat. Dalam studi hubungan internasional, pendekatan semacam ini sering disebut dengan institutional diplomacy. Mazhab ini berangkat dari keyakinan bahwa hubungan antar negara seharusnya tidak bergantung pada mobilitas atau popularitas seorang pemimpin. Yang menjadi tulang punggung diplomasi adalah institusi negara, Kementerian Luar Negeri, korps diplomatik, kedutaan besar, dan berbagai mekanisme kerjasama internasional yang sudah terbangun. Logikanya sederhana, negara harus tetap bekerja bahkan ketika presidennya berganti. Karena itu, institusi perlu menjadi aktor utama. Namun, kritik Dino muncul pada saat dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak biasa. Hari ini, dunia bukan hanya sedang berubah, dunia sedang terbelah. Perang di Ukraina belum benar-benar berakhir. Konflik di Timur Tengah terus meluas. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menentukan arah perdagangan global. Proteksionisme meningkat. Jalur pasok internasional berubah. Negara-negara berlomba mencari mitra baru untuk mengamankan investasi, energi, pangan, dan pasar. Dalam situasi seperti itu, diplomasi tidak lagi hanya soal menjaga hubungan baik. Diplomasi menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan nasional. Disinilah respon Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjadi menarik untuk dicermati. Teddy menjelaskan bahwa jumlah rombongan presiden saat kunjungan ke luar negeri jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah biaya tambahan bahkan ditanggung langsung oleh presiden. Namun substansi utama pernyataannya bukan soal anggaran. Pesan yang ingin disampaikan Teddy adalah bahwa Indonesia butuh kehadiran aktif di panggung internasional. Pandangan ini mewakili pendekatan yang berbeda, yaitu presence diplomasi atau face-to-face diplomacy. Pendekatan ini berangkat dari satu asumsi yang sering kali terlupakan dalam diskusi mengenai hubungan internasional. Negara memang berbicara melalui institusi, tetapi keputusan besar tetap dibuat oleh manusia. Dan manusia memiliki dimensi yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Kepercayaan, kedekatan, chemistry, hubungan personal. Dalam teori diplomasi modern, pertemuan langsung antar pemimpin memiliki nilai yang sering disebut sebagai signaling effect. Kehadiran seorang kepala negara mengirimkan pesan politik yang jauh lebih kuat dibandingkan surat, telepon, ataupun konferensi virtual. Sebuah kunjungan kenegaraan bukan hanya pertemuan formal, ia adalah simbol keseriusan. Karena itu, meskipun dunia sudah mengenal adanya Zoom ataupun kecerdasan buatan, hampir semua negara besar tetap mengandalkan diplomasi tatap muka ketika membahas isu strategis. Tidak ada aplikasi yang mampu menggantikan percakapan empat mata di ruang tertutup. Tidak ada teknologi yang bisa sepenuhnya menggantikan bahasa tubuh, spontanitas, atau rasa percaya yang lahir dari interaksi langsung. Pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia memang perlu menjalankan diplomasi
yang lebih aktif seperti sekarang ini? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita melihat posisi Indonesia di dunia. Dalam struktur kekuatan global, Indonesia belum berada pada posisi yang membuat negara-negara lain otomatis datang mengetuk pintu. Kita bukan Amerika Serikat, kita bukan Tiongkok, kita juga bukan Uni Eropa. Karena itu, dalam banyak kesempatan, Indonesia justru perlu menjadi pihak yang lebih aktif membuka pintu dan membangun hubungan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia belum berada pada posisi untuk hanya duduk menunggu tamu datang. Indonesia masih perlu mengetuk pintu satu persatu. Ke Tokyo, ke Seoul, ke Beijing, ke Riyadh, ke berbagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dan dari perspektif tersebut, kunjungan luar negeri presiden dapat dipahami bukan sebagai aktivitas seremonial, melainkan investasi diplomatik sama seperti investasi ekonomi. Hasilnya memang tidak selalu terlihat hari itu juga. Namun benih yang ditanam hari ini bisa menjadi kerjasama strategis beberapa tahun mendatang. Pemerintah sendiri berulang kali mengaitkan sejumlah komitmen investasi dari Jepang dan Korea Selatan dengan diplomasi langsung yang dilakukan Presiden Prabowo. Tentu investasi tidak lahir hanya karena satu pertemuan, investor mempertimbangkan banyak faktor mulai dari regulasi hingga stabilitas politik. Tetapi dalam dunia bisnis global, kepercayaan terhadap pemimpin sebuah negara seringkali menjadi faktor yang tidak kalah penting. Investor ingin mengetahui siapa yang mereka hadapi. Mereka ingin melihat komitmen politik secara langsung. Mereka ingin mendengar visi pembangunan dari pemimpin negara tersebut tanpa perantara. Karena itulah diplomasi personal masih memiliki tempat yang sangat penting. Pada akhirnya perdebatan antara Dino Patijala dan Teddy Indrawijaya sesungguhnya tidak perlu dilihat sebagai pertentangan hitam dan putih. Keduanya menawarkan perspektif yang sama-sama berharga. Dino mengingatkan pentingnya institusi, efisiensi, dan transparansi. Sementara Teddy mengingatkan bahwa dunia sedang berada pada masa yang menuntut kehadiran langsung para pemimpin. Mungkin tantangan terbesar Indonesia bukan memilih salah satu di antara keduanya, melainkan menggabungkan keduanya. Memperkuat diplomasi institusional yang profesional sekaligus memanfaatkan diplomasi personal presiden untuk membuka peluang-peluang baru. Karena di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, kadang-kadang sebuah panggilan video memang cukup. Namun pada momen-momen tertentu, sejarah justru bergerak ketika seseorang memutuskan untuk datang, berjabat tangan, mengetuk pintu dunia secara langsung.